Selanjutnya kita melanjutkan pengajian tafsir Al-Jailani. Sudah sampai pada surat At-Taubah ayat 104, 105, 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini berkaitan dengan taubat, ya. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui? Siapa yang dimaksud mereka? Ulaika at-taibun, yaitu orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang sudah meninggalkan masa lalunya, berhura-hura dengan kemaksiatan dan dosa-dosa. Kemudian dia punya kesadaran untuk kembali menuju Allah, diawali dengan bertaubat. Nah, itu disebut at-taibun. Kemudian ciri yang kedua, kalau di at-taibun, orang-orang yang bertaubat, an-nadhimun, disertai dengan penyesalan, kesedihan atas dosa-dosa masa lalunya. Jadi apapun dosa-dosa masa lalu, dia diingat-ingat, kemudian menyesal, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Ya, bahasa Jawanya kapok gitu, tidak akan mengulangi lagi. Al-mukhlisun, nah, kalau dia sudah at-taibun, an-nadhimun, kemudian dia al-mukhlisun, ibadahnya menjadi jernih, ibadahnya menjadi ikhlas, karena sudah tidak ada sesuatu yang menjadi tujuan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas ibadahnya menjadi mukhlisin, yaitu orang-orang yang ikhlas. Al-mutadarriun, yaitu orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mutadarriun, orang-orang yang memiliki semangat untuk meningkatkan kualitas ibadahnya lahir dan batin. Ini disebut mutadarriun. Ya. Kemudian ala afizalatihim. Ya. Dia berharap mendapatkan ampunan dari Allah atas terperosoknya pada kemaksiatan pada zaman dahulu. Gitu. Jadi orang yang jatuh pada kemaksiatan pada zaman dahulu, ya, masa lalu, ini dia selalu berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taksiratahum, dan pepeko, ya, bahasa pesantrennya pepeko. Nah, maksudnya itu taksir itu yaitu kesengajaan melakukan dosa-dosa. Ya, sengaja minum, sengaja judi, sengaja maksiat-maksiat, itu namanya taksir. Maka orang-orang yang sudah meninggalkan masa lalunya, kemudian dia sudah bertaubat, ya, penuh dengan penyesalan, kemudian ditambah selalu memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ibadahnya, maka orang yang demikian itu an-namoha, sesungguhnya Allah al-muslih, Allah sedang memperbaiki, yaitu kualitas dirinya.
Contohnya ya dulu ada seorang ahli maksiat, minum-minuman, kemudian melakukan segala yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia datang kepada seorang kiai, menyatakan dirinya ingin bertaubat, kemudian bersedia untuk dibimbing menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya Allah sedang menunjukkan sifat al-muslih, yaitu memperbaiki sikap lahir dan batin orang tersebut dari pendosa menjadi ahli taat. Ini namanya al-muslih. Maka kita bersyukur kalau kita masih bisa bersama dengan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Pasti dampaknya akan terasa bagi kita. Kualitas ibadah kita akan semakin baik. Kemudian potensi untuk maksiat semakin jauh. Kita juga sudah mulai memiliki kesadaran penuh ya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesungguhnya Allah sebagai Rabbul Alamin memiliki sifat al-muslih, yaitu memperbaiki kondisi lahir dan batin seorang hamba yang melalui bimbingan seorang guru gitu. Ya hakikatnya kembali kepada Allah. Jadi ketika ada orang pendosa datang kepada kiai kemudian bertaubat, nah ini sesungguhnya Allah sedang memperbaiki kualitas lahir batin orang tersebut. Itu. Maka di sini al-muslih li ahwalihim, Allah yang memiliki sifat memperbaiki li ahwalihim, yaitu bagi keadaan lahir batinnya mereka, yaitu para pendosa. Jadi jangan sampai kebalik, sudah baik menjadi al-muslih, orang yang taat di dalam agama, kemudian dibelokkan oleh setan, berdekatan dengan para peminum, berdekatan dengan penjudi, ya, maka di sini al-mudil, gitu. Maka dia sedang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat al-muslih ini dapat kita rasakan. Oh iya, ada perubahan. Yang dahulunya sholat 5 waktunya itu sebulan sekali, ya. Kemudian sekarang alhamdulillah sholat 5 waktunya sudah 5 kali. Yang dahulunya tidak kenal sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, sekarang sudah mulai memperbaiki diri. Nah, ini namanya al-muslih. Yang dahulunya tidak kenal maksiat-maksiat batin, ya, yang ngertinya hanya maksiat dohir, sekarang sudah kenal dan sudah mulai mengamalkan menjauhi segala maksiat yang bersifat dohir dan batin. Ini namanya al-muslih li ahwalihim. Kita sedang diperbaiki, kita sedang didandani oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin kita itu. Maka wujudnya melalui ya bimbingan seorang guru, seorang kiai yang memberikan bimbingan lahir batin kepada mereka. Huwa bermula Allah, ya. Karena Allah sesungguhnya Allah, huwa bermula Allah bilutfihi, dengan kelembutannya. Jadi Allah itu memiliki sifat al-latif, ya, maha lembut. Ya, sekalipun hambanya itu melakukan maksiat, tetap Allah memberikan kasih sayang kepada mereka. Tetap Allah menutupi aib-aib mereka. Ini namanya Allah memiliki sifat al-latif. Wa fadlihi, dan anugerah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita bisa beribadah, bisa mengaji. Ini semua min fadli dari anugerah Allah. Jangan sampai ini diakui ini karena saya, ini karena prestasi saya, ini karena kehebatan saya. Gitu. Nah, maka apabila kita merasakan betul bahwa Allah itu memiliki sifat latif yang nyata pada diri kita, dan Allah memiliki sifat yaitu bahwa semua adalah anugerah dari Allah, ya, kita rasakan betul itu sebagai pertanda bahwa kita memiliki kelembutan hati, kemudian yaqbalut taubah, Allah menerima taubat an ibadihi dari hamba-hambanya. Jadi ketahuilah wahai para pendosa yang sudah bertaubat, ya, bukan pendosa yang terus dalam dosanya, tapi pendosa yang sudah bertaubat, yang an-nadhimun, yang menyesali, al-mukhlisun, sudah mulai menunjukkan kualitas ikhlasnya, al-mutadhariun, sudah rajin ibadah. Maka taubatnya orang-orang yang demikian itu karena sifat lembutnya Allah, sehingga Allah menerima taubat mereka. Ciri-cirinya semakin baik, ya, semakin meningkat kualitas ibadahnya, ketaatannya. Itu ciri-ciri orang yang taubatan nasuha, ciri-ciri orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa melihat kalau ada orang taubat, kok taubatnya kayak sambel, ya. Sambel itu setelah makan dia merasa kapok, besok lagi nyoba lagi. Itu artinya taubat yang, ya, sekarang tobat, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Kalau tobat yang nasuha sebagaimana tadi sifat-sifatnya, dia benar-benar sudah menyesal, kemudian dia memperbaiki kualitas diri, memperbaiki kualitas ibadahnya. Yang dahulunya, ya, sholat 5 waktunya masih ketinggalan, masih keseret-seret, sekarang sudah disiplin 5 waktu. Ini namanya taubatan yang benar. Ya, jangan sampai mundur. Itu. Ya. Ini yang disebut ciri-ciri orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah taubatnya diterima, wa ya'khudus shadaqah, ya. Dan diambillah sedekah min amwalihim, dari hartanya. Nah, ini bukan berarti melakukan, ya, pemaksaan, ya, mengambil sedekah, tidak. Tapi disampaikan, disadarkan. Orang yang sudah bertaubat kemudian disampaikan bahwa di dalam harta kalian itu harus dikeluarkan sedekah. Untuk apa? Gitu. Yaitu tathhirun liqulubihim, untuk menyucikan kotoran-kotoran batiniahnya. Contoh misalkan ada orang kaya raya, kemudian dia sudah bertaubat, benar-benar sudah meninggalkan masa lalunya. Terus setelah itu dia memiliki harta yang melimpah. Maka yang perlu disampaikan adalah yaitu diberikan informasi atau edukasi kepada orang tersebut, ya, bahwa di balik harta yang melimpah yang Anda miliki ini ada hak-hak orang lain, maka perlu disucikan. Contoh, sebelum dia taubat dulu pelitnya minta ampun, ya. Misalkan, ya, dia kaya raya, ya, duitnya itu ya sudah unlimited itulah. Tapi untuk mengeluarkan
infak 100.000 itu beratnya minta ampun. Hitung-hitungan sekali. Buat apa ngasih orang itu? Nah, ini penyakit pelitnya ini nampak sekali. Tapi setelah dia taubat disadarkan bahwa di balik hartamu ada hak orang lain, bahwa dengan mengeluarkan sedekah ini cara Allah menyucikan batinmu supaya tidak merasa memiliki harta yang engkau punya. Akhirnya tumbuh kesadaran bahwa harta yang kita miliki ini amanah dari Allah, bukan milik kita. Karena itu amanah milik Allah, harus dikeluarkan haknya. Kita hanya sebagai penjaga amanah. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya. Saat belum bertaubat, ya dia merasa egonya tinggi. Ini harta hasil kerja kerasku, kerja siang malam. Itu ngapain kasih orang itu. Ini pada saat belum bertaubat. Tapi pada saat dia sudah bertaubat, ya dia akan mengeluarkan zakatnya, infaknya. Dia semakin yakin kepada Allah bahwa setiap rezeki yang dikeluarkan zakat dan infaknya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hilanglah penyakit batiniah yang namanya bakhil. Nah, bakhil ini ketika hilang di dalam diri orang yang diberikan amanah kekayaan, dengan kata lain hatinya orang tersebut sudah bersih dan jernih. Jadi sudah tidak pakai hitung-hitungan matematika lagi. Sebelum bertaubat, wah hitung-hitungan matematikanya kenceng, kalkulatornya kenceng. Mengeluarkan 1 juta, saya dapat apa? Gitu. Tapi ketika dia sudah sadar, sudah taubat, mengeluarkan 1 juta enteng, karena harta sebagai amanah. Kalau kita sering mengeluarkan, Allah sudah janji akan melipatkan 700 kali lipat. Nah, ini janji Allah dan Allah tidak pernah ingkar janji. Inilah perbedaan kenapa kita harus mengedukasi orang-orang yang diberikan amanah rezeki, kemudian diajak untuk menginfakkan di jalan Allah supaya hatinya menjadi bersih, tidak merasa menguasai, tidak merasa memiliki, kemudian tidak merasa memiliki sifat bakhil yang berlebihan. Kalau bakhil sudah bisa dihilangkan, pertanda hati seseorang itu sudah bersih. Maka di sini dijelaskan tathhirun liqulubihim. Selain itu juga membersihkan min rodaili huyatihim, yaitu menghilangkan keakuan-keakuan yang sifatnya buruk, ya, keakuan tadi, merasa kerja keras, merasa memiliki harta, merasa punya jabatan, merasa punya kekayaan. Nah, ini namanya rodaili huyatihim, yaitu keakuan-keakuan yang buruk yang ada di dalam dirinya. Maka wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, ya, wa tawwab, ya, sesungguhnya Allah itu memiliki sifat at-tawwab, yaitu menerima taubat hamba-hambanya. Tentu taubatnya yang disebut dengan taubatan nasuha tadi, yaitu tobat yang at-taibun, an-nadimun, al-mukhlisun, al-mutadoriun. Itu bukan tobat yang disebut dengan tobat cabai tadi, tobat sambal. Tobat besok umat lagi, tobat besok umat lagi. Nah, Allah memiliki sifat at-tawwab, penerima taubat. Ar-Rahim, Allah juga memiliki sifat yang penuh kasih sayang. Jadi Allah memiliki sifat at-tawwab ini supaya setiap hamba yang memiliki dosa sebesar apapun, ya, kalau dia memiliki kesadaran untuk kembali kepada Allah, pasti diterima taubatnya, dengan catatan taubatnya bersungguh-sungguh.
Begitu juga Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini sifat yang ditunjukkan oleh Allah kepada orang-orang yang memiliki keimanan, memiliki ketaatan, atau mereka-mereka yang sudah bertaubat. Taubatnya diterima, kemudian dia diberikan fasilitas anugerah balasan oleh Allah, yaitu berupa ampunan dan fasilitas surga. Tapi sebaliknya, ya, ada orang ahli maksiat di dunia. Allah tetap menunjukkan sifat Rahmannya, gitu. Jadi Rahman itu sifat yang sifatnya masih umum. Tapi kalau sudah Ar-Rahim itu sifatnya lebih khusus. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ya itu sifat Allah untuk hamba-hambanya, untuk makhluknya di alam semesta, mau iman mau tidak, mau kafir mau tidak, oleh Allah diberikan karunia-Nya semuanya. Kalau Ar-Rahim sudah khusus, yang diberikan balasan maghfirah hanya orang-orang yang taubat secara bersungguh-sungguh. Yang diberikan fasilitas surga ya bagi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang-orang yang ahli maksiat ya konsekuensinya sudah disediakan api neraka. Jadi ini menunjukkan sifat Ar-Rahimnya Allah. Wa quli malu fasayarullah wa huwa alam bisawab. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan ini kita dapat ambil manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kualitas diri kita akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.